Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Priyanto. Saya dari SMK Negeri Renggel, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban. Saya salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran, di mana praktik pembelajaran ini merupakan syarat wajib uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning, materi, transaksi pembelian barang dagangan dan pembayaran utang, kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah pastinya harus selalu sehat. Oke, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Jaga, mulai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, silakan dicek dulu mungkin di samping kanan kiri atau depan atau di gelodok ada sampah, silakan diambil dan dibuang di tempat sampah. Oke, ayo dicek. Nah, itu. Udah. Gini. Nih. Sin sampean. Cel. Nah, itu. Oke, sudah bersih. Nah, jadi kalau tempat belajar kita bersih, lab kita bersih, maka pembelajaran nanti akan terasa nyaman. Jadi seperti itu. Usahakan setiap kali masuk lab atau masuk kelas, kondisi ruang kelas atau ruang lab harus dalam kondisi bersih. Oke, siap ya? Oke, sebelum kita lanjut, saya cek dulu kehadiran kalian. Afida Zahratun Nisa, Afidatul Anis Setiawati, Anis Nurpita, Anissa Eka Pratiwi, Celia, Chelsea Ayu, Cindy Ardianti, Dahlia Mustika. Oh, sakit. Bismaneni, Dita Rahmawati, Diva Amelia, Dwi Nur Hidayatin, Ervina Nur. Ervina kemarin kehujanan, Vin? Oh, enggak. Eva Wit, Fadia Rohmalia, Febi Eka, Reski, oke. Fitri Romadhoni, Alimatus Sadia, Eni Cahya, oke. Indri Sastika, oke. Linda Triwahyuni. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa yang izin dan sakit, jadi mohon dijaga selalu kesehatannya karena ini musim hujan. Jadi harus dalam kondisi sehat. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya pengen tanya dulu kondisi kalian itu seperti bagaimana. Oke, kalau digambarkan, kira-kira yang nomor berapa? Ada yang nomor 1? Ada. Ada bisa sendiri. Kenapa ada bisa sendiri? Dua-duanya. Ada sendiri, ada. Kalau yang ini?
Pasti tadi malam begadang. Oke. Jadi nomor 4, nggak ada nomor 4? Wah. Jadi nomor 4 ini kan selalu berbunga-bunga atau senang, selalu senang ya. Nah, biasanya yang nomor 4 ini itu kalian yang sedang kasmaran. Kasmaran itu selalu semangat, ya selalu semangat, pengen terus berangkat sekolah meskipun hari Sabtu, hari Minggu tetap pengen berangkat. Itu biasanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira yang kita pelajari hari ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Tadi apa tadi? Ada yang tahu yang kita pelajari hari ini? Transaksi pembelian dan transaksi pembayaran utang. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, ini transaksi pembelian dan pelunasan utang. Oke, ini untuk KIKD-nya kelihatan? Kelihatan? Coba Desi dibaca, Des. Yang keras. Menganalisis pencatatan transaksi pembelian dan bahan-bahan. Perlengkapan. Supplier. Barang dagangan, aset tetap, dan transaksi pembayaran utang pada perusahaan dagang. Yang kedua? Melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan supplies, barang dagang, aset tetap, dan transaksi pembayaran utang pada perusahaan dagang. Oke, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Coba, Linda, Riz. Nah, coba Lin. Linda, Riz. Coba dibaca. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menganalisis dan mengklasifikasikan bukti-bukti transaksi pembelian dan pembayaran utang pada perusahaan dagang. Yang kedua, siswa mampu mengentri bukti-bukti transaksi pembelian dan pembayaran utang pada perusahaan dagang. Oke, jelas ya tujuannya ya? Jadi ini adalah tujuan untuk pertemuan hari ini. Jadi silahkan nanti kalian harus mampu yang pertama menganalisis dan mengklasifikasikan terkait dengan bukti transaksi pembelian dan pelunasan utang. Yang kedua, kalian mampu mengentry, ya mengentry ke dalam mayor, baik itu bukti transaksi pembelian ataupun pembayaran utang. Tapi pada pertemuan kali ini kita fokus di transaksi pembelian dulu. Untuk pembayaran utang itu di pertemuan yang kedua. Ya, pertemuan yang kedua. Oke. Pakai ini bisa ya. Nah, kira-kira hubungannya dengan materi sebelumnya itu apa? Jadi materi pembelian barang dengan materi sebelumnya. Untuk materi sebelumnya kemarin apa? Ada yang tahu? Kartu pembantu. Nah, kira-kira saya tanya dulu sebelum kita lanjut ke sini, saya tanya dulu. Kira-kira untuk kartu pembantu yang sudah kita buat kemarin itu ada berapa macam? Silakan angkat tangan. Oke, coba Cindy. Kalau tidak salah ada 3 Pak, yaitu yang pertama adalah kartu pembantu piutang atau customer, yang kedua adalah kartu pembantu utang atau supplier, dan yang ketiga adalah kartu persediaan. Oke, betul sekali. Jadi ada 3 macam kartu pembantu. Jadi yang pertama tadi apa? Kartu pembantu piutang. Yang kedua, kartu pembantu utang. Dan yang ketiga, kartu persediaan. Itu adalah kartu pembantu. Nah, yang kedua sekarang, langkah-langkah dalam membuat kartu pembantu piutang dan kartu pembantu utang itu seperti bagaimana? Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Oke, Anis. Langkah-langkah dalam membuat kartu pembantu utang ataupun piutang secara singkat adalah yang pertama, klik card file, kemudian klik card list, lalu setelah itu klik new,
dan pilih tab customer ataupun supplier, lalu masukkan data customer atau supplier yang ingin diinput. Oke, betul sekali. Itu adalah langkah singkat dalam membuat kartu pembantu piutang dan kartu pembantu utang. Oke, tepuk tangan. Nah, ada satu lagi, pembuatan atau langkah dalam membuat kartu persediaan. Silakan angkat tangan. Oke, Desi, silakan Des. Langkah-langkah membuat kartu persediaan adalah yang pertama, kita masuk ke menu inventory, lalu pilih item list, lalu klik new, lalu membuat kartu persediaan. Ya, klik new, terus masukkan Persediaannya. data persediaan, saya klik. Oke, jadi seperti itu. Desi agak lupa. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu langkah dalam pembuatan kartu persediaan. Nah, kira-kira dari kartu persediaan, kartu piutang, kartu pembantu utang itu ada hubungannya apa enggak dengan materi yang akan kita bahas? Ada. Kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu hubungannya apa? Kita membeli barang, kita membeli perlengkapan, membeli aset. Kira-kira ada hubungannya apa enggak dengan kartu pembantu? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, nanti pasti akan ketemu jawabannya. Jadi sekilas hubungan dari materi yang akan kita bahas dengan materi sebelumnya itu adalah dalam perusahaan dagang itu ada kegiatan jual beli barang. Benar benar? Nah, ketika kalian membeli barang atau perusahaan membeli barang itu nanti akan berpengaruh ke kartu persediaan yang pertama. Yang kedua, kartu utang. Kalau pembeliannya secara kredit berarti akan berpengaruh ke kartu utang. Jadi itu sedikit hubungan dari materi yang akan kita bahas dengan materi sebelumnya. Seperti apa kelanjutannya atau secara detailnya seperti bagaimana, nanti kalian akan tahu seperti apa hubungan antara materi hari ini dengan materi sebelumnya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Siap? Siap. Oke, jadi itu adalah ulasan sedikit mengenai materi minggu lalu. Jadi sekarang kita akan coba untuk menampilkan sebuah media. Jadi silakan diamati, ya, silakan diamati. Jadi untuk medianya ada di bangku kalian masing-masing. Di situ ada barcode, ya ada barcode. Silakan di-scan, ya silakan di-scan barcode-nya. Nanti kalian amati media tersebut, kalian amati apa yang ada di dalam media tersebut. Oke, siap? Siap. Oke, silakan di-scan dulu. Apa? Udah ada paketan. Aduh. Oke. Passwordnya apa tadi ya? Aqua dulu. Nah, Aqua dulu. Silakan nyambung WiFi lab komputer akuntansi. Kalau sudah nyambung, silakan di scan barcode-nya. Yang media assembler, di situ kan ada dua, ya satunya media, satunya LKPD. Untuk LKPD nanti ada waktunya sendiri. Oke, sudah nyambung wifi-nya? Sudah diakses medianya? Nah, jadi medianya sama persis dengan yang ada di depan. Benar enggak? Oke, di situ ada tiga scan. Scan yang pertama, terus scan yang kedua, sama scan yang ketiga. Silakan diamati tiap-tiap scan. Ya, saya kasih waktu 3 menit cukup?
Cukup ya? Oke, silakan diamati. Oke, silakan diamati. Itu bisa kalian gerak-gerakkan, bisa kalian perbesar, perkecil, bisa kalian puter-puter. Ya, kalau sudah scan 1 sudah selesai, pindah di scan 2 dan pindah di scan 3. Ya, jadi ada 2 orang ya, gitu ya. Iya. Saling bercakap-cakap. Cukup? Ngamatinya cukup? Oke, cukup? Oke, cukup untuk mengamatinya sudah cukup. Nah, kira-kira yang kalian amati itu ada pertanyaan apa enggak terkait dengan yang kalian amati? Saya, Pak. Chelsea, apa? Coba. Apa, Cel? Kan itu beberapa bukti transaksi ya, Pak. Nah, yang membedakan antara bukti transaksi yang satu dan yang lainnya itu apa, Pak? Oke, pertanyaan bagus dari Chelsea. Jadi, perbedaan dari bukti transaksi satu dengan bukti transaksi lainnya itu apa? Oke, coba kita lihat lagi, kita amati lagi, bisa dilihat di HP kalian atau di depan. Ya, jadi kalau kita amati, di sini kan ada faktur yang pertama. Benar tidak? Dalam faktur, coba kita analisis dulu. Dalam faktur ada nama penjual tidak? Ada. Terus ada nama pembeli tidak? Ada. Ada barang yang dibeli? Ada. Kuantitas barang yang dibeli? Ada. Nominal yang harus dibayar? Ada. Yang pertama. Oke, yang kedua. Ada nama penjual? Ada. Nama pembeli? Ada. Barang? Ada. Kuantitas? Ada. Harga? Ada. Nah, oke. Terus yang ketiga. Ini dari apa ini? Bukti transaksi dari apa? Shopee ya. Dari Shopee. Oke. Sekarang kita amati dulu. Ada nama penjual? Ada. Nama pembeli? Ada. Oke. Barang yang dibeli? Ada. Kuantitas? Ada. Jumlah barang yang dibayar? Ada. Nah, jadi selagi komponen-komponen itu masih ada, kira-kira yang membedakan itu apa? Tampilannya. Betul sekali. Jadi yang membedakan itu adalah tampilan. Dari scan 1, scan 2, scan 3, komponennya sama. Yang membedakan adalah tampilan. Jadi tidak ada masalah kalau berbeda. Jadi seperti itu. Ya, Cel ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, silakan Anissa. Oke, pertanyaan bagus dari Anissa. Jadi kalau kita melihat bukti transaksi yang ada di depan ada 3 ya macamnya. Nah itu bagaimana cara input ke dalam MyYop? Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa komponen-komponen semuanya sama. Ada penjual, ada pembeli, ada nama barang, ada nominal yang harus dibayar. Maka selagi komponen itu ada di dalam bukti transaksi, maka tidak masalah. Kita tetap bisa masukkan di dalam MyYop. Jadi seperti itu. Gimana, Anissa? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Jadi supaya kalian lebih paham lagi, saya pengen silahkan dibentuk kelompok, satu kelompok 5 sampai 6 ya. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kelompok, satu kelompok 5 sampai 6 orang. Silakan buat kelompok secara acak. Ayo.
Sudah? Desi mana Desi? Oh di sana. Iya di sana kurang. Oke sudah dapat kelompok masing-masing? Oke. Ini ada 4, oke tidak masalah. 4 tidak masalah. 5, 5, 5, 5. Oke. Jadi itu adalah kelompok kalian masing-masing. Ingat-ingat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang silakan diakses LKPD-nya. Ya, silakan diakses LKPD. Untuk barcode silakan di-scan lagi di bangku kalian ada, di situ ada scan barcode LKPD 01. Oke, LKPD 01. Oke, sudah? Tampilannya sama persis yang ada di depan. Sudah tes? Sudah ya? Oke, coba perhatikan di situ ada LKPD atau soal kasus. Kita ambil dari UPJ TBSM. Ya, kita ambil dari UPJ TBSM atau bengkel sebelah, jurusan sebelah. Jadi ini nanti kita akan input transaksi-transaksi pembelian yang terjadi di bengkel TBSM. Jadi di situ ada datanya terkait dengan daftar akun. Ya, bisa kalian lihat. Terus ada neraca, ada daftar supplier dan daftar persediaan. Terus yang terakhir ada bukti transaksi hari ini. Nah, sambil kalian amati untuk LKPD-nya, saya jelaskan singkat materi. Oke, bisa diperhatikan. Oke, jadi yang kita bahas hari ini tadi apa? Transaksi pembelian dan pembayaran utang. Tapi kita fokus di pembelian. Jadi kalau di dalam Mayop, transaksi pembelian itu masuk ke modul purchase. Ya, masuk ke dalam modul purchase. Ingat, pembelian itu masuk di modul purchase. Oke, untuk pembelian itu ada 3 jenis. Yang pertama, pembelian barang. Ya, yang kedua, pembelian aset tetap. Yang ketiga, pembelian perlengkapan. Jadi nanti LKPD-nya akan sambung dengan ini. Oke, yang pertama, jadi diingat kita masuk ke menu purchase. Oke, yang pertama, pencatatan transaksi pembelian barang. Oke, jadi pembelian barang itu ada 2 macam. Yang pertama pembelian secara tunai, yang kedua secara kredit. Oke. Nah, untuk input ke dalam Mayop, tadi kita masuk ke menu purchase. Setelah itu kita pilih enter purchase. Oke. Nah, dari enter purchase nanti akan kita masukkan yang namanya supplier. Jadi di sini pojok kiri atas itu adalah nama supplier sesuai dengan bukti transaksi. Dari supplier kita isi tanggal, terus barang yang kita beli, setelah itu kita klik OK atau record. Kita klik record. Itu untuk pembelian kredit. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti silakan dicoba dipraktekkan menggunakan LKPD yang sudah kalian scan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Bisa kalian gunakan modul atau internet untuk mencari informasi. Oke, siap? Siap. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, silakan dikerjakan untuk soal kasusnya. Saya kasih waktu 30 menit cukup. Itu datanya yang dimasukkan yang ada saja ya. Yang tidak ada tidak usah. Cuman kayak Bapak Adi itu kan tidak ada nomor teleponnya. Nah, itu tidak usah dimasukkan. Cukup
Nama, nomor, nama, terus sama alamat. Seperti itu. Iya, Pak. Apa? Bapak tadi itu jalan tunai. Iya, pembelian tunai. Ini gimana? Ada kesulitan? Belum ya? Untuk yang itu kan ada yang tidak ada nomor teleponnya ya. Jadi kalau tidak ada datanya di situ tidak usah dimasukkan. Kalau sudah selesai itu masukkan data yang ada saja. Kalau ini kan ada yang nomor teleponnya tidak ada, berarti tidak usah dimasukkan. Gitu. Nah, untuk linknya, nah ini kan ada linknya. Nah itu kita linkkan kemana? Peralatan. Betul sekali, ke peralatan. Karena apa? Kompresor sama set toolbox itu termasuk peralatan. Jadi seperti ini transaksi nomor 1 ya. Jadi itu kan ada kompresor listrik sama set toolbox. Ini termasuk apa itu? Kenapa nama peralatan? Peralatan berupa kompresor dan set toolbox atau alat yang gitu aja. Jadi ISL-nya tidak usah dicinta. Kita beli peralatan, oke, kita inventory peralatan juga, iya. Kenapa? Kita jadikan persediaan untuk alat. Tuh, iki keliru iki. Kita bagi set toolbox. Set toolbox itu termasuk apa? Peralatan. Nah itu yang dicentang itu cuma. Oke, sudah selesai semua? Ada yang belum mungkin? Sudah? Oke, kalau sudah selesai berarti saatnya kita presentasi. Ya, kita presentasi. Jadi untuk presentasinya nanti acak ya, secara acak saya gunakan wheel, ya wheel. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti kelompok yang terpilih silakan presentasi di depan. Oke? Siap? Oke, bisa kita mulai? Kita putar. Oke. Ayo maju. Kelompok 5, kelompok 5. Iya, teman-teman langsung ditompok sih. Oke, kelompok 5. Oke, jadi presentasi yang pertama adalah kelompok 5. Ya, kelompok 5 terpilih untuk presentasi hasil dari kerja kelompoknya. Jadi silakan kelompok 5 melaporkan. Kalau kita lihat di LKPD itu kan ada beberapa transaksi ya. Jadi cukup ambil transaksi yang pertama dan kedua. Dokumen pertama sama dokumen yang kedua. Oke? Oke, bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan data pembelajaran. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadila Maria Fitra, absen 22. Saya Tina Lengsa Safitri, absen 26. Saya Andri Wandika, absen 25. Saya Indrisastika Putri, absen 33. Saya Eka Wulandari, absen 19. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk nama supplier kita isi CV Dunia Elektronik, bisa dilihat ya teman-teman semua. Setelah itu kita lanjut untuk date-nya, tanggal kita isi tanggal 8 bulan 9 2022 sesuai dengan bukti transaksinya. Lalu untuk bill-nya kita isi 1, terus kita tap, dan yang kedua 1 set toolbox seharga 750.000. Ya? Bisa ditanyakan mungkin? Oke, itu totalnya berapa? Untuk totalnya 2.100.000. Oke, jadi total pembeliannya adalah 2.100.000. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 5.
Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Linda. Saya Lida Rizkyalati dari kelompok 2 akan bertanya, kan kalau dilihat itu kan dokumen transaksi dari pembelian aset secara kredit. Nah, pertanyaannya bagaimana langkah-langkah untuk menginput akun-akunnya? Terima kasih. Oke, jadi yang dimaksud Linda itu bagaimana cara menginput akun-akunnya. Maksudnya mungkin ini ya. Ini kan ada kompresor listrik sama set toolbox. Nah, sedangkan di daftar akun itu kan tidak ada. Lah, bagaimana cara kita input kompresor listrik sama set toolbox? Oke, silahkan dijawab. Baik, langsung saja bisa dilihat dibayar. Yang pertama kita ke menu bill, kita isi langsung contohkan. satu ya. Terus cetak. Cetak lagi, terus cetak lagi. Nah, di sini kan ada menu. Nah, itu bisa dipilih new. Terus kita isi. Contohnya kita akan membeli lemari ya. Nah, kita item numbernya kita tuliskan tadi kan T8. Kita bisa lanjutkan ke T9. Terus nama itemnya kita bisa isi lemari. Nah, untuk ini bisa dicentang yang nomor 1 dan nomor 3 karena tidak untuk dijual karena termasuk peralatan. Nah, untuk ini kita isi peralatan. Nah, setelah itu kita isi detailnya. Unit. Kita isi NT. Maksudnya apa? NT. Setelah itu kita klik Oke. Vektor. Oke, sudah. Sudah. Nah, jadi seperti itu, Lin. Jadi harus kita buat dulu sama seperti yang kompresor sama set toolbox. Kita buat di item list. Jadi supaya muncul di sini apa yang kita beli supaya muncul maka harus kita buat terlebih dahulu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Kan? Silakan ada pertanyaan lagi? Ada, sudah ya berarti ya. Oke, karena ini adalah pembelian tunai, jadi tadi P2D-nya harus kita isi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa langsung ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok 2. Oke, tadi sudah presentasi masing-masing kelompok, bukan ya, beberapa kelompok, yaitu kelompok 5, kelompok 4, sama kelompok 2. Jadi yang sudah dilaporkan oleh kelompok-kelompok yang presentasi itu adalah hasil kerja kelompok kalian. Jadi seperti itu. Oke, mungkin dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, ada yang berani untuk menyimpulkan? Silakan. Oke, coba Chelsea. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini terkait dengan pembelian aset adalah yang pertama langkah-langkahnya klik purchase, lalu klik enter purchase, kemudian pilih nama supplier yang dipilih, lalu masukkan aset yang dipilih. Oke, benar sekali. Jadi kesimpulan yang pertama terkait dengan pembelian aset. Jadi langkah-langkahnya yang pertama kita masuk ke menu purchase. Setelah itu kita enter purchase. Kita masukkan nama supplier. Setelah itu kita masukkan aset yang kita beli. Baru kita record. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua, silakan. Mungkin ada lagi? Kesimpulan yang kedua, angkat tangan. Oke, Linda. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini terkait dengan pembelian barang dagangan secara kredit, langkah-langkahnya kita masuk ke menu purchase, lalu kita pilih enter purchase. Setelah itu kita pilih nama supplier, lalu kita masukkan barang yang akan kita beli. Oke, jadi itu adalah kesimpulan yang kedua terkait dengan pembelian barang. Oke, jadi ada perbedaan pembelian aset sama pembelian barang.
langkahnya sama, tapi di poin kita masuk ke menu purchase, enter purchase, terus masukkan nama supplier, terus masukkan barang yang dibeli. Kalau aset tadi kan masukkan aset yang kita beli. Kalau pembelian barang berarti kita masukkan barang yang kita beli. Setelah itu kita klik record. Jadi seperti itu. Itu adalah kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke, beri tepuk tangan untuk Chelsea sama Linda. Oke, sebelum pelajaran kita akhiri, saya pengen silahkan kalian isi refleksi pembelajaran dulu. Jadi untuk refleksi pembelajarannya tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi silahkan linknya saya kirim ke grup, silahkan diisi. Oke, jadi link refleksi 1. Ya, silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan saat pembelajaran. Oke, 1 menit cukup? Oke, silakan dimulai. Isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Nek gak asik, gak senang ya diisi, gak senang. Jujur ya, itu untuk perbaikan. Oke, sudah selesai? Oke, tunggu yang lainnya. Sudah selesai? Sudah? Refleksinya? Oke, sudah. Kalau sudah, silakan ditaruh lagi HP-nya. Ya, ditaruh lagi HP-nya. Perlu kalian perhatikan, jadi untuk minggu depan kita masuk ke materi transaksi pembayaran utang. Jadi tadi kita sudah mempelajari transaksi pembelian barang, pembelian aset, dan pembelian perlengkapan. Untuk minggu depan kita masuk di transaksi pembayaran utang. Jadi silahkan dipelajari, baik itu di modul ataupun kalian cari di internet terkait dengan transaksi pembayaran utang. Oke, siap? Oke, jadi cukup untuk hari ini ya. Oke, jadi sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kalian istirahat, silakan setelah ini laptopnya dimatikan, chargernya dilipat dengan baik, dimasukkan ke tas, dan nanti dikembalikan ke etalase. Ya, jadi saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa istirahat.